若是陛下不信，臣妾自会向陛下证明，成为陛下的一把刀。 Beauty Strategy merupakan drama yang bercerita tentang kisah cinta kaisar dari klan manusia dengan putri dari klan roh. Benua Swan Kun telah dihuni oleh 5 klan. 6 tahun lalu terjadi perang besar antar kelima klan tersebut. Pasukan manusia meraih kemenangan telak atas 4 klan lainnya, yang kemudian mengukuhkan kekuatan mereka. Perang itu nyaris menewaskan putri Xiaoye dari klan roh. 6 tahun kemudian, Putri Xiaoye menyamar sebagai budak bernama Ling Zi. Dia menyusup ke istana kerajaan manusia untuk mengungkap kebenaran di balik pembantaian klannya dan menyelamatkan keluarganya yang dipenjara oleh manusia. Ling Zi memiliki kekuatan sihir yang mampu menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuhnya. Istana penuh dengan bahaya. Ling Zi pun mendekati Kaisar Mu Xuanju untuk mendapatkan perlindungan. Akankah Putri Xiaoye berhasil mendekati Kaisar Mu dan mengungkap kebenaran di balik pembantaian klannya? Cerita berawal ketika Ling Zi dicambuk secara brutal oleh Selir An dan pelayannya. Dia dipukuli hingga terkapar ke tanah bersalju. Wajahnya dipenuhi bekas luka. Meskipun kesakitan, tapi tatapan wajahnya tetap tajam menantang yang kemudian membuat Selir An marah dan mencambuknya dengan kejam. 你这是什么眼神啊？ 不服气是吧？ Secara kebetulan, kejadian tersebut dilihat oleh Kaisar Mu yang sedang lewat. Kereta Kaisar berhenti di depan Selir An dan dia berkata bahwa Selir An tidak perlu mengotori tangannya untuk mencambuk seorang budak rendahan. Setelah mengatakan ini, dia pun pergi. Saat malam hari, seorang kepala asrama dan beberapa pelayan datang ke tempat tinggal Ling Zi untuk memberi pelajaran kepadanya, karena Ling Zi telah menyinggung Selir An yang dikenal sebagai selir kesayangan kaisar. Namun, Ling Zi berusaha mencegah aksi pemukulan dengan berkata bahwa dia ditugaskan untuk melayani tamu di acara pemilihan selir. Jika tubuhnya memar, maka dia tidak bisa melayani tamu dengan benar. Kepala asrama pun melepaskannya tapi memperingatkannya untuk tidak membuat kesalahan apapun di acara tersebut. Ling Zi berniat memanfaatkan acara pemilihan itu untuk mendekati Kaisar Mu dan mendapatkan dukungan darinya. Acara pemilihan selir pun tiba. Ling Zi sebagai seorang budak melayani para tamu di aula utama. Ibu Suri tiba. Dia melihat para kandidat dan berpikir bahwa mereka semua tidak layak. Mengetahui bahwa Ibu Suri menyukai bunga, Ling Zi pun menggunakan kekuatan sihirnya untuk menjatuhkan kelopak bunga dari luar ke tubuhnya. Ibu Suri menilai kelopak bunga yang jatuh membawa keberuntungan. Dia sangat gembira dan memanggil Ling Zi ke depan. Dia kemudian memutuskan mengangkatnya sebagai selir kerajaan. Hal ini membuat para kandidat heran, sebab status Ling Zi hanya seorang budak rendahan. Sebenarnya Kaisar ingin menolak pengangkatan tersebut, namun dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak keputusan Ibu Suri. Kemudian Ibu Suri menyuruh Ling Zi melayani Kaisar di ranjang malam itu juga. Malam itu setelah berdandan cantik, Ling Zi pergi menemui Kaisar untuk menjalankan perintah Ibu Suri. Tetapi setibanya di sana, Kaisar justru melempar sehelai kain sutra putih kepadanya dan menyuruhnya untuk bunuh diri. Ling Zi segera berlutut memohon ampun. Dia berpendapat bahwa mengeksekusinya dapat membahayakan keselamatan Kaisar. Bagaimanapun Ibu Suri memegang kekuasaan militer dan telah menganugerahkan status selir kepadanya, maka membunuhnya akan membuat Ibu Suri marah. Kaisar terkejut dengan Ling Zi yang dapat menganalisis situasi dengan sangat jelas, padahal dia hanya seorang budak rendahan. Ling Zi tahu Kaisar tidak memiliki niat untuk membunuhnya, melainkan untuk mengujinya.
Kaisar menatap Lingzi sambil menodongkan pedang ke arahnya. Wajah Lingzi kemudian mengingatkannya pada Putri Xiaoye, tapi dia menghilangkan pikiran itu karena Putri Xiaoye diketahui sudah lama meninggal. Lingzi menjelaskan bahwa dirinya tidak berpihak pada Ibu Suri. Dia akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pedang bagi sang kaisar. 臣妾自会向陛下证明，成为陛下的一把刀。 Meskipun Lingzi telah menjadi selir kerajaan, Selir An masih berusaha mengganggunya. Selir An melihat luka Lingzi beberapa hari yang lalu telah sembuh sepenuhnya. Dia curiga bahwa Lingzi adalah klan roh. Dia pun mencoba menyerang lagi. Kali ini Lingzi melawan, meraih jepit rambut Selir An dan mengingatkannya bahwa dia berada di bawah perlindungan Ibu Suri. Kaisar yang diam-diam mengawasi mereka dari ambang pintu pun turun tangan tepat saat tusuk rambut Selir An hendak menusuk Lingzi. Dia dengan lembut bertanya kepada Lingzi apakah terluka. Lingzi terkejut dengan kebaikannya. Sementara itu Selir An tidak berani berbicara. Kaisar pun memerintahkannya untuk segera pergi. Lingzi bingung dengan perilaku Kaisar yang berubah begitu cepat. Sesungguhnya Kaisar mampu untuk membunuh Lingzi, namun dia tahu Ibu Suri menggunakan Lingzi untuk mempermalukan dirinya, maka dengan bersikap patuh dia terhindar dari jebakannya. Suatu hari pertemuan para selir kerajaan yang dipimpin oleh Permaisuri Huan diadakan. Ini adalah pertama kalinya Lingzi bertemu Permaisuri Huan dari klan Phantom yang memegang kekuasaan penuh di Istana Harem. 你就是被尊太后挑选的林美人，臣妾领旨参见华妃娘娘。 Selir An berpura-pura menawarkan anggur kepada Permaisuri Huan. Sebelum diberikan kepada Permaisuri, dia menyarankan Lingzi yang dulunya seorang budak untuk mencicipi anggur tersebut. Anggur tersebut didapatnya dari seseorang yang tahu jika seorang anggota klan roh minum alkohol, maka wujud asli mereka akan terungkap. Lingzi tentu saja menolak untuk minum dan menuduh Selir An bersikap sombong dan tidak hormat kepada Permaisuri Huan. Saat keduanya hendak bertengkar, Permaisuri Huan turun tangan. Dia mencengkeram leher Selir An dan memberi hukuman kepadanya. Dia menyatakan bahwa siapapun yang menjadi sombong karena kebaikan Kaisar dan tidak menghormati atasan, maka akan bernasib sama seperti Selir An. 后宫中若再有恃宠而骄、目无尊上之人，便是下者。 Lalu dia memberikan anggur itu kepada Lingzi. Karena anggur itu diberikan oleh Permaisuri Huan, Lingzi tidak punya pilihan selain meminumnya. Selang beberapa saat, alkohol itu mulai bereaksi pada tubuh Lingzi. Dia merasa tidak bisa menyembunyikan wujud aslinya dan tiba-tiba pingsan di tengah salju tebal.